Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Saya Alexis dengan NIM 210753115 dengan mata kuliah penelitian pangan dan gizi yang diampuh oleh dosen pengampu Ibu Ani Faridah dan Ibu Sari Mustika. Baik, sebelumnya di sini saya akan memaparkan mengenai analisis data dan hasil pembahasan serta kesimpulan dari proposal penelitian yang saya buat pada bab 4 dan bab 5. Baik, sebelumnya menggunakan saya membuat kerupuk dari biji cempedak sebagai pengganti ikan pada pangan vegetarian yang dimana presentasi sebelumnya sudah saya paparkan mengenai bab 1, 2, dan 3. Dan ini saya akan memulai langsung untuk analisis data yang pertama. Dan di sini analisis rasa yang dimana analisis ini diambil dari uji organoleptik pada panelis sebanyak 20 orang eh, yang dimana ada uji rasa, aroma, warna, dan juga tekstur. Di sini dari kategori rasa dapat kita lihat skor rata-rata pada kerupuk biji cempedak itu menunjukkan angka 3,9 dan kerupuk ikan itu 3,7 ini pada percobaan pertama. Lalu pada percobaan kedua kategori rasa yaitu kerupuk ikan menunjukkan nilai 3,9 dan kerupuk biji cempedak itu menunjukkan nilai 4,05. Dan pada selanjutnya pada ujian atau pengulangan ketiga mengenai kategori rasa, di sini dapat kita lihat untuk kerupuk ikan sendiri 3,9 dan kerupuk biji cempedak itu 4,15. Lalu di sini kita lihat rekapitulasi penilaian data dari hasil uji organoleptik, yaitu kategori rasa dapat kita lihat dari ujian pengulangan 1, 2, dan 3 itu rata-rata dari kerupuk ikan dengan kode 121 itu 3,8 dan kerupuk biji cempedak di kode 122 itu 4,03. Itu dari kategori rasa. Selanjutnya analisis data dari aroma yang dimana di sini dapat kita lihat uji organoleptik dengan kategori aroma pada pengulangan pertama ini menunjukkan rata-rata skor 3,4 untuk kerupuk ikan dan 3,7 itu untuk kerupuk biji cempedak. Selanjutnya kerupuk pada pengulangan kedua, di sini rata-rata skor pada kerupuk ikan itu menunjukkan angka 3,65 dan kerupuk biji cempedak menunjukkan angka 3,8. Dan ini ada hasil data dari uji organoleptik pada pengulangan ketiga kategori aroma, yaitu kategori kerupuk ikan memiliki nilai rata-rata skor 4 dan kerupuk biji cempedak yaitu 4,2. Sehingga rekapitulasi penilaian dari hasil organoleptik kategori aroma menunjukkan nilai rata-rata 3,7 untuk kode 121 kerupuk ikan dan 3,9 kerupuk biji cempedak 122. Selanjutnya, hasil analisis data pada kerupuk ikan dan kerupuk biji cempedak dapat dilihat pada tabel berikut. Penilaian data hasil uji organoleptik dengan kategori warna pada pengulangan pertama itu dari kerupuk ikan menunjukkan skor rata-rata 3,85 dan kerupuk biji cempedak itu 3,6.
Selanjutnya penilaian data hasil uji organoleptik dengan kategori warna pada pengulangan kedua, yaitu rata-rata skornya dapat kita lihat 3,75 dan 4,35 untuk untuk kerupuk biji cempedak. Lalu yang selanjutnya uji penilaian data hasil uji organoleptik dengan kategori warna pada pengulangan ketiga itu rata-rata skor pada kerupuk ikan itu menunjukkan nilai 3,8 dan kerupuk biji cempedak itu 4,4. Sehingga dapat kita lihat rekapitulasi penilaian data hasil uji organoleptik kategori warna yaitu 3,8 dan 4 untuk kode 121 yaitu kerupuk ikan dan 4,1 yaitu kode 122 kerupuk biji cempedak yang dimana ini adalah pada pengulangan 1, 2, dan 3. Dan uji organoleptik yang selanjutnya yaitu pada tekstur. Jadi penilaian dari hasil analisis data organoleptik dengan kategori tekstur pada pengulangan pertama menunjukkan nilai rata-rata skor 3,75 untuk kerupuk ikan dan 3,9 untuk kerupuk biji cempedak. Dan untuk untuk uji organoleptik dengan kategori tekstur pada pengulangan kedua itu menunjukkan nilai 3,6 untuk kerupuk ikan dan 3,85 untuk kerupuk biji cempedak. Dan yang terakhir ini adalah ujian atau pengulangan ketiga hasil analisis data uji organoleptik eh, yaitu menunjukkan hasil atau nilai skor rata-rata 3,9 untuk kerupuk ikan dan 4,2 untuk kerupuk biji cempedak. Dan dapat kita lihat pada rekapitulasi penilaiannya, data hasil penelitian uji organoleptik kategori tekstur yaitu dari pengulangan 1, 2, dan 3 menunjukkan hasil rata-rata dari kode 121 kerupuk ikan itu 3,75 dan 3,98 itu dari hasil rata-rata kerupuk pada biji cempedak. Lalu di sini dapat kita lihat hasil dan pembahasannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode rancangan acak kelompok yang disusun atau disajikan dengan membuat dua jenis kerupuk yang dimana salah satu jenis sebagai kontrol untuk perlakuan dari kedua produk ini sama mulai dari bahan dan cara pembuatan pada ujian pertama, kedua, dan juga ketiga. Berdasarkan uji fitokimia, bahan segar biji cempedak dan ekstrak kloroform, senyawa yang terdeteksi paling tinggi adalah senyawa terpenoid, sementara metabolit sekunder lainnya seperti alkaloid dan steroid terdeteksi lemah dalam tanaman uji ini. Hal ini berarti bahwa biji cempedak memiliki terpenoid yang tinggi sehingga berpotensi sehingga antiinflasi, antimikroba, dan juga anti kanker. Selanjutnya kandungan gizinya pada biji cempedak ini per 100 gram dapat kita lihat di tabel berikut menunjukkan energi menunjukkan 165 kilokalori, karbohidrat 3,7 gram, 36,7, protein 4,2 gram, lemak 0,1 gram, kalsium 33 mg, fosfor 200 mg, zat besi 1 mg, vitamin A 200, vitamin B 0, dan vitamin C itu 15 gram. Hasil analisis aspek rasa nilai dari dari analisis data di atas yang sebelumnya juga dapat kita lihat yaitu hasil analisis aspek rasa nilai tertinggi pada perlakuan 2 yaitu bahan yang berbeda serta takaran resep yang sama yaitu pengulangan ketiga dengan nilai 4,15
Untuk kode 122 dan untuk kode 121 nilai tertinggi sama, yaitu pada pengulangan kedua dan ketiga dengan nilai 3,9. Untuk nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh adalah berbahan dasar biji cempedak dengan nilai 4,0, sehingga jika ditinjau dari aspek rasa, yang terbaik di antara kedua jenis bahan yang berbeda yaitu kerupuk yang berbahan dasar biji cempedak. Itu untuk aspek rasa yang dari analisis data yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Lalu untuk hasil analisis aspek aroma ini nilai tertinggi pada perlakuan dua jenis bahan yang berbeda serta takaran resep yang sama, yaitu pada pengulangan ketiga dengan nilai 4,2 untuk kode 122 dan untuk kode 121 nilai tertingginya yang sama, yaitu pada pengulangan ketiga dengan nilai 4. Untuk itu, nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh adalah berbahan dasar biji cempedak dengan nilai 3,9, sehingga jika ditinjau dari aspek aroma, yang terbaik di antara kedua jenis bahan yang berbeda yaitu kerupuk yang berbahan dasar biji cempedak. Selanjutnya, analisis aspek warna nilai tertinggi pada perlakuan dua jenis bahan yang berbeda serta takaran resep yang sama, yaitu pada pengulangan ketiga dengan nilai 4,4 untuk kode 122, untuk kode 121 nilai tertingginya sama, yaitu pada pengulangan pertama dengan nilai 3,8. Untuk nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh adalah berbahan dasar biji cempedak dengan nilai 4,1, sehingga jika ditinjau dari aspek warna, yang terbaik di antara kedua jenis bahan yang berbeda yaitu kerupuk yang berbahan dasar dari biji cempedak. Selanjutnya, hasil analisis aspek tekstur nilai tertinggi pada perlakuan dua jenis bahan yang berbeda serta takaran resep yang sama, yaitu pada pengulangan ketiga dengan nilai 4,2 untuk kode 122 dan untuk kode 121 nilai tertingginya sama, yaitu pengulangan ketiga dengan nilai 3,9. Untuk nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh adalah berbahan dasar biji cempedak dengan nilai 3,98, sehingga dari nilai tersebut dapat kita tinjau dari aspek tekstur yang terbaik di antara kedua jenis bahan yang berbeda, yaitu kerupuk yang berbahan dasar biji cempedak. Mungkin itulah mengenai analisis data dan juga hasil dari pembahasan yang sebelumnya sudah saya tuliskan eh, pada proposal penelitian. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah saya tulis, dapat kita simpulkan yaitu kerupuk merupakan makanan ringan yang terbuat dari adonan tepung tapioka kemudian dicampur dengan bahan perasa seperti udang dan juga ikan. Lalu sebutan kerupuk di beberapa negara antara lain keropok di Indonesia, keropok di Malaysia, kropek di Filipina, Ban Phong Tom di Vietnam merupakan makanan ringan atau snack di beberapa negara Asia menurut Anonymous 2010. Kerupuk biasanya yang banyak diketahui dari orang adalah terbuat dari ikan saja ataupun seafood lainnya. Padahal kerupuk ini juga bisa dibuat dari biji cempedak. Biji cempedak ini biasanya berukuran seperti ibu jari, ditutupi semacam lapisan lilin. Biji ini memiliki tekstur yang padat, berwarna putih. Bijinya mengandung karbohidrat dan protein. Menurut Departemen Kesehatan 2009. Lalu untuk kandungan gizi karbohidrat pada biji cempedak sebesar 36,7 gram. Lalu biji cempedak ini tidak mengandung gluten seperti kandungan gandum karena cempedak merupakan tumbuhan dari jenis serealia, sehingga tumpungnya aman untuk dikonsumsi segala kalangan. Kandungan protein yang tinggi dari biji yang diunggulkan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, apalagi tambahan perlakuan tertentu dalam proses pembuatan akan menambah mutu tepung ini. Jika masyarakat dulu memilih terigu sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan gizi, dikarenakan kandungan karbohidrat dan protein yang terdapat pada tepung terigu cukup tinggi,
Maka tepung dari biji cempedak ini pun memiliki kandungan karbohidrat dan zat gizi lain yang tak kalah tinggi dibandingkan dengan gandum. Lalu kandungan gizi pada biji cempedak ini mengandung energi sebanyak 165 kalori, karbohidrat 36,7 gram, protein 4,2 gram, lemak 0,1 gram, kalsium 33 mg, fosfor 200 mg, zat besi 1 mg, vitamin A 200, lalu vitamin B 0 mg, vitamin C 15 gram. Jika dilihat dari kandungan gizi ini, maka produk yang dibuat ini baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat berdasarkan uji fitokimia juga. Bahan segar biji bedak dan ekstrak kloroform, senyawa yang terdeteksi paling tinggi adalah senyawa terpenoid. Sementara metabolit sekunder lainnya seperti alkaloid dan steroid terdeteksi lemah dalam tanaman ini. Hal ini berarti bahwa biji cempedak memiliki terpenoid yang tinggi sehingga berpotensi sebagai antiinflamasi, antimikroba, dan juga anti kanker. Dari analisis data yang diambil dari uji urologi pada percobaan 1, 2, dan 3 atau pengulangan 1, 2, dan 3 yang diberikan kepada panelis menunjukkan hasil yang baik, yaitu untuk kategori rasa memiliki nilai rata-rata yang diperoleh adalah 4,03, untuk kategori aroma nilai rata-rata yang diperoleh adalah 3,9, untuk kategori warna rata-rata yang diperoleh 4,1, dan yang terakhir adalah untuk kategori tekstur dengan nilai rata-rata yang diperoleh adalah 3,98. Sehingga jika dilihat dari hasil analisis yang diperoleh, hasil menunjukkan bahwa kerupuk berbahan biji cempedak ini disukai oleh banyak orang. Jadi kerupuk ini dapat diterima oleh masyarakat dan juga tentunya akan bisa dikonsumsi dan diterima pula oleh masyarakat yang vegetarian. Saran dari penulis yaitu dalam pembuatan skripsi ini tentunya masih terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan sehingga penulis minta maaf yang sebesar-besarnya dan tidak lupa pula penulis meminta kritik dan saran dari para pembaca agar penulis dan skripsi ke depannya yang dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini menjadi sumber bacaan yang baik bagi pembaca. Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya paparkan mengenai analisis data dan pembahasan serta kesimpulan dari penelitian saya pada bab 4 dan bab 5 dalam pembuatan kerupuk biji cempedak sebagai pengganti ikan pada pangan vegetarian. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan saya dalam menyampaikan paparan ini, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.